Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-21 di bulan Ramadan, yaitu memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Bulan suci Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Mengapa disebut demikian? Karena Al-Quran sendiri menjelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di ayat lain Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah, yaitu malam penuh berkah. Di ayat lain juga dijelaskan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Malam penuh berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, di akhir-akhir Ramadan ini tentunya kita semakin menguatkan, meningkatkan ibadah kita untuk mencari di akhir-akhir Ramadan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Karena orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, tentunya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun di dalam beribadah di dalamnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quranul Karim adalah merupakan kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua yang bersangkutan berkaitan dengan Al-Quran adalah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril sebagai malaikat perantara diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang kepadanya diturunkan Al-Quran untuk disyariatkan kepada umatnya adalah merupakan nabi dan rasul yang paling mulia di antara nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Makkah dan Madinah sebagai tempat diturunkannya Al-Quran adalah dua tempat yang paling mulia di antara tempat-tempat di permukaan bumi ini. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lainnya, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Begitupun bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, tentunya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharapkan agar kita di sisi Allah menjadi umat-umat yang mulia, tentunya di sisi atau di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi manusia yang mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya itu tidak kita dapat raih dengan gampang atau dengan mudah. Bagaimana ketika kita ingin menjadi umat atau manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai role model kehidupan kita di permukaan dunia ini. Ketika kita ingin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk aktivitas kita sandarkan kepada petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quranul Karim. Kita analogikan Al-Quran sebagai seseorang yang membeli sebuah kendaraan baru umpamanya, baik itu motor atau mobil. Ketika kita membeli sebuah kendaraan, tentunya dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan, di mana ketika kita tidak menggunakan tata cara atau kiat-kiat yang telah ditetapkan di dalam buku petunjuk tersebut, atau minimal kita mendengarkan atau belajar dari orang yang telah memiliki kendaraan juga, maka tentunya ketika kita tidak menggunakan buku petunjuk yang telah disediakan, maka kendaraan kita tentunya menunggu waktu untuk hancur. Seumpama contoh, ketika kita memiliki kendaraan, itu dianjurkan atau diperintahkan untuk setiap 6 bulan atau dalam kilometer tertentu
diperintahkan untuk servis berkala atau ganti oli. Kemudian kita tidak mengertinya sampai bertahun-tahun, maka tunggu turun mesin. Atau diperintahkan untuk bahan bakar dari kendaraan kita adalah bensin, tapi kita ngeyel, tidak ingin mengikuti buku petunjuk yang telah ditetapkan, kita isi solar, maka tentunya akan mogok. Yang penting sudah kita berniat isi umpamanya Pertamax, namun celakanya yang kita dapat Pertalite yang dioplos, sebagaimana yang viral baru-baru ini ya. Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax. Ini tentunya merusak, tapi kita tidak ada unsur kesengajaan. Kalau bahan bakar yang dioplos ini dianalogikan sebuah kitab suci juga ya. Kitab suci yang sudah ada campur tangan manusia di dalamnya ya. Ini yang merusak ya. Jadi menurut keyakinan kita umat Islam, kitab suci selain Al-Qur'an itu memang ada Injil, Zabur, namun di zaman sekarang ini sudah ada campur tangan manusia di dalamnya sehingga kita tidak bisa mengikutinya. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, khususnya umat Islam, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bukan hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tapi semua derajat tingkatan orang-orang Islam, baik itu muslim, mukminin, muhsin, sampai muttaqin, semua diperintahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Orang-orang yang bertakwa contohnya di surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, atau petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan huda wa rahmatan, huda wa busyra lil mu'minin. Petunjuk bagi orang muslim juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an, hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, di dalam surah An-Nahl. Bahkan bukan cuma petunjuk bagi kaum muslimin, akan tetapi menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Jika mungkin selama ini tentunya kita sebagai orang yang beriman, mengaku beriman, harus menjadikan betul-betul Al-Quran ini sebagai petunjuk kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jika Al-Quran mengatakan kamu harus ke barat, maka kita ke barat. Mengatakan ke timur, kita harus ke timur. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini sesuatu yang haram, maka kita tinggalkan. Apa yang dihalalkan, kita lakukan. Atau kita hindar, bisa dua-duanya. Dan yang diwajibkan oleh Al-Quran, maka tentunya kita harus melaksanakan ketika itu diwajibkan dalam Al-Quran. Karena sudah ada dalam buku petunjuk, sebagaimana yang kita analogikan tadi, buku petunjuk penggunaan kendaraan. Dan tentunya jika kita tidak mengerti apa yang terkandung, hukum yang terkandung di dalamnya, maka kita harus bertanya kepada ahli yang mengetahui hukum-hukum di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahuinya jika kalian tidak mengetahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini untuk ketika kita berbicara tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi kaum muslimin atau kaum yang beriman. Bagaimana menyikapi tentang Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apakah Al-Quran ini bisa dipahami oleh orang-orang yang non-muslim umpamanya? Tentunya boleh, karena beberapa ayat di dalam Al-Quran itu mukhatabnya atau sasaran dari ayat itu adalah memang betul-betul orang kafir. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran dijelaskan umpamanya, qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir. Atau qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Berarti mukhatabnya orang-orang kafir. Sasarannya ayat itu adalah orang kafir. Jadi tidak menutup kemungkinan adalah orang-orang kafir akan lebih mengetahui, bisa saja. Dan terbukti hadirin sekalian bahwasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling keras menentang Islam. Bahkan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mendengar adiknya yaitu Fatimah membacakan Al-Quran, kemudian singkat cerita beliau juga membaca Al-Quran tersebut. Beliau membaca surah Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya, dia dengan beberapa ayat dia tersentuh membaca ayat tersebut, sehingga karena membaca Al-Quran tersebut sehingga Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Ini singkat cerita ya. Ini berarti petunjuk bagi manusia walaupun dia belum beriman. Dia bukan umat Islam. Begitupun di zaman semakin ke depan, umpamanya seorang peneliti dari Perancis, Maurice Bucaille, seorang ahli bedah, dokter bedah. Beliau meneliti jasad Fir'aun di Mesir. Dia menemukan sisa-sisa garam termasuk di paru-parunya yang tertelan,
Dari sini dia yakin bahwasanya betul-betul ini Fir'aun tenggelam karena ada sisa-sisa garam termasuk di paru-parunya. Sehingga mustahil dia tenggelam kalau ada sisa-sisa garam di dalamnya. Namun yang menjadi keheranan dia adalah mengapa jasad ini bisa sangat lama bertahan dibanding mumi-mumi yang lainnya. Maka tatkala dia mengikuti seminar bersama dengan cendekiawan-cendekiawan muslim, dia mendapatkan berita bahwasanya memang jasad Fir'aun ini telah ada di dalam kitab umat Islam, yaitu fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka hari ini kami kekalkan jasadmu. Ya. Jadi dikekalkan, di alam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya jasadnya Fir'aun itu akan dikekalkan. Ya. Litakuna liman khalfaka ayah, agar kalian menjadikan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tidak mungkin Rasulullah pada waktu itu belum menemukan jasadnya Fir'aun. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi, yang buta huruf. Bagaimana mungkin dia belum melakukan penelitian, namun informasi ini sudah ada di zamannya Rasulullah. Kalau memang Al-Quran itu dibuat-buat oleh Rasulullah. Ini salah satu bukti kemukjizatan dari Al-Quranul Karim. Karena sehingga dengan penelitian tadi, Morish Bukhail ini yang awalnya adalah seorang ateis, tak bertuhan, masuk Islam karena penelitian yang dia temukan sejalan dengan Al-Quran. Banyak lagi peneliti yang awalnya non-Islam, seperti yang menemukan laut yang bertemu marajal bahraini yaltaqiyan. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Nah, ini penelitinya juga masuk Islam karena penelitian yang dia. Seorang astronot yang ketika dia menuju ke angkasa itu dada terasa sesak, ya. Ini juga ada dalam Al-Quran, ka'annama yas'adu fis sama. Itu ketika naik ke langit itu dada akan terasa sempit. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ka'annama yas'adu fis sama. Ketika orang-orang kafir itu sesak dadanya, seperti seakan-akan dia naik ke langit. Ini yang menjadikan astronot tersebut masuk Islam karena sesuai, ya. Termasuk peneliti lainnya sesuai dengan apa yang dia teliti, yang tidak mungkin pada 14 tahun yang lalu Nabi Muhammad bisa mendapatkan hal tersebut yang dia tidak teliti, tapi semata-mata dari petunjuk dari Al-Quran tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu Al-Quran ini sudah jelas, di dalam Al-Quran dijelaskan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ketika kita mungkin mendengar saudara-saudara kita non-muslim, itu wajar bagi kalian, karena kalian adalah umat Islam, sehingga mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini adalah tantangan bagi kita bahwasanya di dalam Al-Quran mengatakan la raiba fi, maka di dalamnya juga menentang, ya, orang-orang yang non-muslim umpamanya di zaman Rasulullah umpamanya, bahwasanya ketika kalian ragu dengan Al-Quran, maka di dalam Al-Quran ditantang bahwasanya qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadha. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Katakanlah kepada manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk ditantang untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau memang kau ragu dengan Al-Quran, buat maka juga yang semisal Al-Quran. Setelah itu kembali Allah menantang, karena tidak mungkin membuat sama dengan Al-Quran. Menantang lagi, am yaqulu naftarah falyatu bi'ashri suwarin. Maka datangkanlah, kalau tidak bisa sama dengan Al-Quran, datangkan 10 surah yang seperti Al-Quran. Dan ini mungkin tidak akan mampu juga. Maka kemudian di ayat lain juga dijelaskan di surah Hud, am yaqulu naftarah kul fa'tu bi suratin mithlih. Maka buatlah satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan kalau memang juga tidak bisa, di dalam Al-Quran tantangan terakhir, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli. Sebagian saja dari surah Al-Quran. Kalau kalian meragukan dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin, jika kalian ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin mim misli. Buatlah sebagian, ya, dari Al-Quran, misalnya satu ayat. Nah, ini adalah tantangan. Di zaman Rasulullah tantangan ini sudah ada. Dan apakah tidak ada manusia yang mencoba untuk membuat semisal dengan Al-Quran? Ada, saudara-saudara.
Kita kenal yang bernama Muzailamah al-Kadzdzab yang mengaku nabi, ya, nabi palsu yang ingin menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membuat ayat. Salah satu ayatnya adalah dia ingin meniru surah Al-Fil, maka dia juga membuat surah Al-Filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dhanabun wathil, ya, wa khurtumun tawil, ya. Al-filu mal-fil, gajah. Apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apakah kalian tahu apakah itu gajah? Lahu dhanabun thaqil, dia itu adalah memiliki ekor yang kecil, ya. Wa khurtumun tawil, dan dia memiliki belalai yang panjang. Dia membuat ayat menjelaskan ciri-ciri gajah, ya. Tidak ada manfaatnya sebenarnya untuk menjadi kitab suci, sehingga dia diolok-olok di zaman Rasulullah SAW, malah dilecehkan. Dia dituduh orang sudah gila ini, membuat-buat jauh panggang dari api, jauh kalimatnya dengan arti maknanya yang di dalamnya. Banyak ayat-ayat yang dia buat, sama dengan Al-Kautsar, dia juga membuat inna a'tainakal jamahir fasalli li rabbika wajahir inna syanika huwal kafir, ya. Itu banyak yang dibuat oleh Muzailamah al-Kadzdzab, namun menjadi olok-olok dari orang-orang di sana karena apa yang dia buat jauh panggang dari api, sehingga tidak mampu menandingi kemukjizatan dari Al-Quran ini. Sehingga kita semakin yakin bahwasanya Al-Quran ini bukan hanya petunjuk bagi kita sebagai umat Islam, tapi orang-orang yang ingin mempelajarinya di luar Islam banyak yang menjadi muslim karena justru mempelajari Alkitab Al-Quran ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu momentum bulan suci Ramadan ini tentunya kita lebih-lebih, ya, sebagai umat Islam kita semakin giat untuk bagaimana mencintai kitab suci Al-Quran kita. Minimal dimulai dengan senantiasa membacanya, apalagi di bulan Ramadan ini, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini, ya, kita semakin meningkatkan. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran, tentunya kita sudah tahu bahwasanya man qara harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah 10 pahala. Dan di bulan Ramadan ketika kita membaca Al-Quran, tentunya pahalanya berlipat-lipat sampai 100 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf alif lam mim, 30 pahala, bahkan dilipat gandakan sampai 300. Itu baru membaca alif lam mim. Bagaimana ketika kita membaca 1 juz umpamanya, atau bahkan mengkhatamkan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, atau berkali-kali khatam, tentu pahalanya sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini kita semakin giat untuk membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahaminya dan mengamalkannya, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan ini kita bisa semakin istiqomah, tetap membaca Al-Quran setiap harinya, setiap waktunya kita senantiasa membaca Al-Quran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.